Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ferry Rawan, saya klinikal aplikasi dari PT Berka Niaga Medika. Saya lebih ke klinikal aplikasi critical care, termasuk dari pasien monitor, defibrilator, kemudian ventilator, CTG atau kardiotokografi. Oke, tombol on off-nya sudah mas. Tombol on off-nya ada di sebelah sini, sekali tekan aja. Kemudian ini indikator baterai, ketika nanti baterainya full dia tidak berkedip. Kemudian segitiga ini lampu merah, biasanya ini alarm. Kemudian yang ini adalah pilihan kita untuk tambah dan kurang. Jadi dengan menyentuh di bagian ini, kemudian checklist untuk oke. Pertama kali biasanya semua ventilator itu digunakan harus kalibrasi terlebih dahulu atau ada namanya sistem cek. Sistem cek di sini ada 7 pilihan yang perlu kita konfirmasi atau perlu kita pilih. Yang pertama adalah pasien tipe, mau dewasa atau anak-anak. Untuk anak-anak itu dimulai berat badan 5 kilo sampai 20 kilo. Kemudian untuk dewasa 20 kilo ke atas sampai 200 kilo. Jadi kalau misalnya nanti di sini nerima pasien 199, alat ini masih bisa dipakai. Kemudian sirkuit tipe ini ada 2 lim. Kemudian ada single lim yang seperti tadi. Kemudian ada non invasive single lim. Dia biasanya pakai masker dengan mode CPAP atau BiPAP. Kemudian yang ketiga adalah humidifier management. Mau pakai humidifier yang ini, itu pilih yang awal. Kemudian kalau misalnya pakai humidifier tapi tidak pakai heater wire itu ada kabel di sini yang warna oranye masuk. Itu pilih yang ke tengah. Oke, lanjut ke nomor 3 Mas Yan. HME itu digunakan tanpa menggunakan humidifier, pengontrolnya yang di atas ini. Jadi kayak oksigen tapis, kayak filter di sini biasanya. Tapi bukan ini. Enggak, itu bukan merek Philips, merek umum. Ya, kayak filter, dia kotak dia. Dimohon menghubungi petugas parkir segera. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini ada. Bisa. Nanti Pak dicoba. Kemudian ukuran sirkuit diameter untuk dewasa sama pediatrik itu rata-rata 22 mili. Kemudian untuk neonat biasanya dia 15. Karena ini sebenarnya tidak bisa neonat, tapi ada pediatrik yang berat badannya misalnya standar 5 kilo, bisa dengan yang 15. Lanjut ke nomor 5, itu ada ESY exhalation, itu di sini. Ini dipastikan ini terpasang. Kemudian yang ke-6 itu apakah sudah terpasang filter semua. Nah, karena terkadang ada sifatnya rumah sakit yang pengen menghemat, jadi filternya hanya satu. Kalau di Philips nggak bisa, harus dua-duanya. Rumah sakit sana sini mah filter semua di sini. Di sini di sini harus terpasang filter. Ketika sudah terpasang, kita pilih yes.
Yang ini saya lupa tadi ya. Ini masuk ke sini. Kemudian yang ini masuk ke ujung. Oke. Di sini ada dua pilihan untuk kalibrasi. Ada EST, itu digunakan ketika dia ada ganti part di dalam. Contoh misalnya ganti O2 cell yang tadi ada masa aktifnya, kemudian ganti cartridge-nya. Ini namanya cartridge, flow sensor tadi, pengganti flow sensor namanya cartridge. Itu menggunakan kalibrasi EST. Waktunya kurang lebih 5 menit. Kemudian yang kedua ada SST. Ini digunakan kalibrasi untuk yang pertama ganti sirkuit. Kemudian ganti tipe pasien dari anak-anak ke dewasa atau dewasa ke anak-anak. Oke. Saya pilih SST. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, disconnect pasien. Harus tidak terkonek oleh pasien. Kemudian start. Oke, kemudian poin 2 sirkuit compliant dan leak test kebocoran. Jadi di sini harus ditahan. Kemudian baru start. Waktunya kurang lebih 3 menit. Sebaiknya dilakukan kalibrasi ketika pasiennya dipastikan sebelum memakai ventilator. Maksudnya contoh waktu masa intubasi kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Artinya kondisi siap pakai setelah kita kalibrasi. Kebetulan karena tempatnya di sini emergency, bisa nggak Mas kita lewatin kalibrasi tanpa perlu kalibrasi? Bisa, selama kategori pasiennya sama, dewasa. Sirkuitnya menggunakan sirkuit yang sama meskipun sudah diganti. Itu boleh. Tuh. Kemudian remote alarm test, kalau namanya pasien terpasang ETT intubasi, yang pasti tidak bisa manggil perawat. Jadi biasanya dia ketuk-ketuk. SPO2 sering rusak biasanya ketuk-ketuk. Nah, ini remote ini digunakan seperti itu untuk manggil. Biasanya dia ada yang ditekan. Oke, untuk di Indonesia dan di e-katalog itu tidak masuk remote alarm. Jadi ini bisa di skip, kemudian exit. Tes selang Pak. Tes selangnya lagi. Saya taruh mana ya? Oh ini Pak, maaf. Kemudian sebelum dipasang ke pasien kita tes di tes selang. Oke, untuk kalibrasi ada yang ditanya sebelum kita masuk ke menu dan tombol-tombol. Cukup? Oke, biasanya instruksi dokter kalau kita perawat itu dia minta, dok ini ada pasien diintubasi, mau dipakai mode apa, oksigennya berapa, pipnya berapa, modenya pakai apa. Biasanya dokternya biasa milih, oh mas pakai SIMV, kemudian oksigennya 80%, kemudian pipnya 5, biasanya seperti itu. Tidal volume, rumusnya kalau dulu ada yang nyebutin dari 6 sampai 15, kalau yang terbaru ini 4 sampai 8 kali berat badan. Berat badan saya 50, saya mau kali berapa nih? Mau saya kali 5, mau saya kali 8. Nah, kenapa ada range nggak tetap? Maksudnya udah kali 8 aja gitu. Karena kita balik lagi nanti ada perbaikan apa enggak nih?
kita kasih yang paling rendah dulu, baru kali yang paling banyak, kayak gitu. Ya, itu. Oke, yang di atas sini ada silent alarm biasa, berhubungan dengan alarm. Ini untuk menghentikan alarmnya. Kemudian alarm reset ini untuk menghapus. Nanti di sini biasanya ada pesan nih alarm. Nah, untuk menghapus pesannya itu alarm reset. Kemudian ini kategori pasien, kemudian digunakan dual limb atau single limb, dia terlihat di sini. Contoh misalnya dokternya visit, ini pasien invasifnya pakai dual limb atau enggak. Nah, teman-teman bisa dilihat dari sini. Kemudian ini ada gambar paru-paru. Kemudian di sini ada tulisan exhalation sama mandatory. Mandatory benar-benar alat semua yang ngatur. Pasien benar-benar di knockdown, bukan lockdown ya, ke knockdown. Contoh biasanya pasien mau diintubasi itu karena pasiennya nolak, dikasih obat bius total. Nah, ketika obat biusnya sudah habis, ada respon nih dari pasien. Nanti di situ berubah jadi asis. Oh, berarti perlu diturunin nih modenya. Pasiennya udah ada respon. Kemudian di bawahnya ini ada IE ratio. Biasanya IE ratio itu diibaratkan adalah kita antara inspirasi sama perbandingan ekspirasi. Kalau dewasa atau pediatrik biasanya sekali nafas dihitung 1, 2 itu lebih panjang biasanya, 1:2. Bedanya sama neonat adalah neonat itu cepat, biasanya 1:1. Rumus standarnya seperti itu. Nah, biasanya IE rasio ini untuk dewasa 1:2 karena biasanya ekspirasinya lebih panjang gitu. Oke, di sini adalah skala dari yang kita atur ke pasien nanti sesuai atau enggak range-nya. Saya kasih rate frekuensinya, alat itu ngasih 12 kali per menit. Nah, nanti di pasiennya ada tambahan atau enggak. Kalau sesuai berarti dari pasien benar-benar enggak ada tambahan. Ternyata saya kasih 12, kemudian yang di sini 15. Oh, pasien mulai nambah nih pasiennya, nafasnya. Oke. Untuk melihat total bisa ditekan di sini atau yang lain ditahan. Nah, ini pembagiannya. Yang pertama pembagian mekanik. Mekanik ini ada dinamik C, dinamik RI, dinamik piplet. Piplet itu plateau-plate. Jadi kalau misalnya kita mau lihat mekaniknya bagus atau enggak dari alat, ini bisa kita lihat dari sini mekaniknya, dari oksigennya, O2 selnya bagus atau enggak. Kemudian di sini ada rate nih, kecepatan berhubungan dengan kecepatan RR pasien. Kita bisa lihat kita settingnya berapa, nanti ada support R-nya apa enggak dari pasien, ada tambahan atau enggak, dia kalkulasi sendiri. Kemudian IE rasio karena berhubungan dengan kecepatan juga antara nafas sama ekspirasinya, itu dia masuknya di rate-nya. Volume karena dia modenya volume control, jadi dia di sini keterangannya volume. Di sini tidal volumenya 491, sedangkan yang disetting adalah 500. Plus minusnya 10%. Jadi kalau misalnya saya setting 500, yang keluar tidak kurang dari 400 atau 600, terlalu banyak. Kayak gitu. Oke, kemudian pressure, meskipun pakai volume tetap ada bantuan pressure, ada tambahan tekanannya. Itu sesuai atau enggak. Kita close. Oke, ini bagian grafik. Grafik ini bisa kita lihat nanti pasien itu ada trigger atau enggak, ada usaha nafas, sensitivitasnya ada atau enggak gitu. Kalau misalnya ada tambahan, nah biasanya dia bisa berubah grafiknya. Ada loops ini gambar. Kalau dulu itu kita pakainya terapi nafas spirometri. Ya, spirometri. Terima kasih telah mengingatkan. Oke, jadi kalau di spirometri ini ada perubahan, itu kelihatan sekali. Dia nggak stabil.
Setelah nggak nafas, dia akan berubah. Jadi gelombangnya akan berubah. Oke, kemudian balik ke grafik. Di samping ini ada pause, ada tinggi rendahnya. Jadi grafiknya mau kita tinggiin atau rendahin. Kemudian ada mau kita lebarin. Biasanya berfungsi untuk ngelihat nih di perbatasan ini antara flow sama ini ada tambahan dari pasien. Kalau pause ini biasanya kita untuk ngelihat. Nah, ini sesuai apa enggak angkanya yang kita setting. Ini untuk ngelebarin, untuk mendekin. Kalau kita emergency, code blue biasanya kita perlu namanya CPR sama breathing. Kalau dulu kita breathing pakai AbuBack, nah kalau sekarang breathing kita tinggal tekan aja. 30 nafas. Tuh. Oke, kalau AbuBack dulu tekanannya, isinya, volumenya tidak kita ketahui. Tapi kalau dengan ventilator ini, dia sesuaikan dengan tidal volume yang diberikan. Contoh, pasien terpasang ventilator, tiba-tiba apnu, kita lakukan CPR sama bantuan nafas. Nah, tidak perlu harus melepas selang ventilator, kita ganti AbuBack, nggak perlu, karena manual breathingnya udah kita ganti di ventilator. Jadi kalau dulu kita harus perlu 2 tangan, sekarang cukup 1 jari. Seperti itu. Kemudian O2 100% O2 ini biasanya kita mau lakukan suction karena pasiennya pakai intubasi, sirkulasi dahak, kemudian air liur itu tidak terkontrol, biasanya terjadi penumpukan. Kalau kita mau suction, kita harus kasih O2 100% dulu, karena kita perlu mencabut sirkuit, kemudian kita masukkan selang, jadi ada perhentian pemberian nafas nih, agar paru-parunya itu maksimal, dikasih oksigen 100% dulu, sebelum nanti dia kempes, dia sudah dikasih oksigen full. Fungsinya seperti itu. Oke, kemudian di bawah ini ada beberapa settingan. Yang pertama alarm setting. Kalau yang ini adalah mode yang kita gunakan. ACV, VCV, Assist Control, Volume Control Ventilation. Berarti pasien ini dikasih oksigen, dikasih ventilator berdasarkan volumenya. Yang kita bisa lihat biasanya tidal volumenya yang kita naik turunkan untuk nilai AGD, nilai SpO2 biasanya naik. Kemudian alarm setting. Untuk mengetahui alarm setting, teman-teman masuk ke alarm setting sini, kemudian di setting tingkat, biasanya tinggi rendahnya alarm. Kemudian mode ini untuk volume sama pressure. Kalau pressure itu berhubungan di atas, pressure, kemudian volume di bawah. Assist atau control, pressure control ventilation. Kenapa ada garis miring? Assist ya assist, control ya control, karena alat sudah bisa mendeteksi nih. Yang saya bilang tadi, di sini ada mandatory. Ketika dia ada respon, dia pindah ke assist. Makanya assist atau kontrol, seperti itu. Kalau dulu dipisah antara assist sama kontrol. Kemudian yang paling kanan ini adalah pasien, digunakan untuk pasien-pasien benar-benar yang sudah tidak ada nafas, volume dengan pressure total. Kalau pressure biasanya kita setting pressure kontrolnya, kita naik turunkan. Kalau volume biasanya tidal volumenya yang kita naik turunkan, sesuai target atau enggak, kita naik turunkan. Kembali ke mode. Oke, yang tengah ini adalah synchronize. Jadi
pasiennya udah berusaha ada nafas, kemudian dibantu oleh alat setengah-setengah. SIMV, Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Ini biasanya yang sering digunakan. Jadi pasien-pasien yang habis operasi itu biasanya sering digunakan yang ini. Oke, kalau di Philips ini dipisah. Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation berdasarkan volumenya atau berdasarkan pressure-nya dipisah. Jadi teman-teman tinggal pilih yang atas ini pressure, yang bawah berdasarkan volumenya. Kemudian kalau misalnya pasiennya sudah berusaha nafas maksimal, biasanya kita hanya perlu pilih CPAP. CPAP di sini di Philips itu bahasanya di sini pressure support ventilation, atau bisa diibaratkan ventilator lain tuh CPAP. Jadi dia akan merespon, jadi hanya datar aja. Oke, ketika kita udah usaha, pasiennya ternyata udah nafas full, kita udah pakai CPAP. Nah, tiba-tiba pasiennya lupa nafas, dia akan ada namanya apnea setting. Ketika sama sekali nggak nafas, dia balik ke ventilator yang apa nih, mandatory, mau pilih berdasarkan pressure atau volume, seperti itu. Pernah kejadian di rumah sakit swasta, itu benar-benar pasiennya sudah tergantung sama ventilator. Jadi sama sekali karena sudah nyaman, nggak harus inspirasi-ekspirasi, jadi itu sampai sempat 8 bulan pakai alat ventilator. Nah, itu biasanya sempat dilakukan, ya ini tadi CPAP, ternyata pasiennya udah terlalu nyaman dengan mode sinkronis. Tuh. Oke, aturannya adalah setelah dilakukan intubasi, kita pakai biasanya, karena dia di knockdown total dari alat. Beberapa jam kemudian ternyata dia ada respon nih, ada trigger, ada assist di sini. Kita rubah modenya Synchronous Intermittent Mandatory. Oh, ternyata sudah bagus nih, nilai AGD-nya udah ada peningkatan, ya sudah, kita pindah ke CPAP. Setelah CPAP berhasil, biasanya ada namanya O2 tepis sebelum ekstubasi. Jadi oksigen dinding ditolokin, di sini ada kayak namanya filter. Nah, itu biasanya kita evaluasi lagi bertahan apa enggak. Kalau udah bagus sudah tinggal ekstubasi. Oke. Ekstubasi, mau ekstubasi itu pasiennya berhasil atau enggak, pasiennya atau plus, ya sudah ekstubasi. Setelah ekstubasi, kemudian masuk ke menu. Di sini ada beberapa pengaturan kecerahan. Contoh misalnya pasiennya atau teman-teman mau meredupkan, ya sudah. Kemudian di sini suara. Oke, di sini bukan suara alarm tapi lebih ke suara tombol. Ventilator info, ini info ventilator, serial number, kemudian modenya. Kemudian screen lock, ini untuk mengunci layar touchscreen-nya. Yang di bawah static CNR, kemudian P01 MIP, ini biasanya ada perbantuan untuk melihat pasien ini sudah siap apa belum dilakukan namanya O2 tepis. Biasanya dilihat dari otot dadanya sudah pas apa belum. Nah, nanti di sini ada nilai-nilainya. Tingkat 1 0,6, tingkat 2 nanti berapa. Kemarin infonya normalnya 1 sampai 10 ya Pak Ahmad ya. Statiknya. Oke.
Kemudian standby. Sebelum mematikan ventilator, sebaiknya di mode standby. Mode standby ini harus dilepas. Kalau nggak dilepas, dia nggak akan bisa standby. Oke, setelah standby, oh tiba-tiba pasiennya apnu lagi, mau pasang venti. Udah, ini langsung dikonekin, dia langsung on. Kayak gitu, sensornya ada di ujung sini. Gitu. Standby. Oke, standby, kemudian dimatikan. Untuk on off, tekan sekali, off.